jumpa lagi dengan saya Ebe. Selamat jumpa dengan saya di channel Ebe Bun. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang Toraja unik, Toraja keren. Teman-teman nih, kalau saya tanya, apa yang di benak teman-teman ketika saya bilang Tanah Toraja? Ya, pasti ada yang bilang terkenal dengan Rambu Solonya, itu benar juga. Pasti bilang, wah itu pemandangan alamnya yang keren, enggak sih? Kemudian ada lagi mungkin yang bilang, oh itu ada wisata yang keren di atas awan. Itu juga benar. Lalu ada yang bilang rumah Torajanya yang keren. Itu juga benar. Lalu ada lagi yang unik. Misalnya teman-teman bilang bahwa Toraja itu adalah memiliki budaya yang tidak Rambu Solo, kemudian ada Rambu Tuka. Kalau Rambu Solo itu adalah pesta kematian, dan Rambu Tuka itu biasanya pesta untuk Mak Rara Banu atau artinya mensyukuri mah. Ya itu semua benar. Bahkan mungkin teman-teman juga bilang bahwa Toraja itu terkenal dengan kopi Torajanya. Itu juga benar, teman-teman. Semuanya benar. Nah, teman-teman, kalau kita tadi ngobrol, maksudnya kalau orang ya dalam benak kita bahwa Toraja adalah salah satu suku yang cukup dikenal di internasional. Bahkan 5 budaya yang saya riset ya dari beberapa sumber bahwa upacara Rambu Solo salah satu yang sangat mendunia. Kemudian juga ada rumah adat yang juga dikenal luas karena bentuknya yang unik. Kemudian ada kegiatan Mak Pasilaga Tedong atau pada saat Rambu Solo itu terkenal dengan kerbau berkelahi gitu kan. Itu juga benar teman-teman. Nah, kalau teman-teman tahu tadi bahwa kita berbicara tentang Tanah Toraja itu memiliki keunikan yang berbeda dengan daerah lain. Artinya sebagai salah satu Indonesia, Toraja itu memiliki keunikan yang luar biasa. Lalu teman-teman, tadi kalau kita bicara tentang pembeda Toraja dengan suku lain, teman-teman tentu bilang juga bahwa apa sih mungkin keunikan yang dimiliki orang Toraja. Nah, kata Toraja itu sendiri itu sebetulnya berasal dari bahasa Bugis. Artinya itu adalah orang-orang yang tinggal di atas awan. Mengapa di atas awan? Karena memang daerah Toraja itu saya tidak tahu persis mungkin ada 1000-an meter dari permukaan laut, tetapi memang di Toraja itu rata-rata memang dingin. Nah, teman-teman, itu adalah salah satu artinya dari sisi budaya rumah adat Toraja itu memang sangat unik. Nah, teman-teman, saya sendiri perantauan sudah 30 tahun lebih di Kalimantan. Terus pertanyaannya, sebagai orang Toraja perantauan, apakah saya masih mencintai Toraja? Apakah anak-anak milenial dan anak-anak muda itu masih punya antusiasme untuk menjaga tradisi Toraja? Kalau misalnya pertanyaan itu diajukan kepada saya, jawabannya pasti iya, pasti iya. Artinya sebagai Toraja yang memiliki keunikan yang luar biasa mendunia, saya sebagai orang Toraja walaupun di perantauan merasa bangga dan tetap bersyukur menjadi bagian dari komunitas Toraja perantauan. Kemudian mungkin dari sisi itu ya kebanggaan terhadap Toraja tentu walaupun perantauan tetap bangga dengan Toraja. Kemudian mungkin pertanyaannya adalah apa kontribusi kita gitu ya sebagai perantauan. Ya, mungkin seperti yang saya lakukan hari ini di channel ini, salah satunya adalah memperkenalkan Toraja melalui media. Bahwa saya orang Toraja, saya bangga menjadi orang Toraja. Saya juga kadang-kadang misalnya contoh selalu membuat, katakanlah ya berlibur ke Toraja, itu saya selalu menceritakan tentang saya ada di mana di Toraja. Katakanlah di daerah wisatanya yang unik. Misalnya seperti di kuburan batu, di dinding batu, saya akan posting itu sebagai salah satu kontribusi saya memperkenalkan Toraja.
Dan juga mungkin ketika di perantauan yang bisa kita lakukan itu adalah misalnya gini, seperti ini, misalnya sering-sering tampil menggunakan bahasa apa namanya busana Toraja gitu ya dengan segala aksesorisnya gitu kan. Kemudian satu lagi mungkin yang memang melekat dengan diri saya itu adalah nama saya gitu kan ya. Walaupun saya perantauan, tapi nama saya masih ada Agustina Tandibuna, itu adalah benar-benar mencirikan orang Toraja. Mungkin hal lain lagi bahwa yang bisa dilakukan adalah ya menggunakan bahasa Toraja juga ya gitu ya. Walaupun di perantauan mungkin kita harus juga belajar juga tentang bahasa Torajanya, kemudian mungkin sedikit tentang lagu-lagunya, dan itu sedikit banyak kalau saya secara pribadi yang saya lakukan memperkenalkannya kepada anak saya. Misalnya dia ada tugas sekolah, saya juga akan memperkenalkan tentang budayanya, tarian-tariannya, kemudian juga yang bisa dilakukan adalah memperkenalkan makanan khasnya. Contoh misalnya Pak Piong itu adalah misalnya daging babi gitu ya, yang dicacal dan dicampur dengan daun mayanas lalu dibakar di atas bambu api gitu kan. Nah seperti itu. Itu salah satu yang saya bisa lakukan. Jadi saya juga walaupun menikah dengan suku lain, saya tetap memperkenalkan bahwa ini adalah makanan khas Toraja gitu kan. Nah selain ini tadi ya bahwa tetap mengenal, kalau memposting keindahan Toraja mungkin juga dalam bentuk tulisan. Artinya sebagai perantauan yang suka menulis, saya juga membuat ini gitu loh. Maksudnya membuat tulisan yang memperkenalkan Toraja gitu ya. Walaupun mungkin dalam caption-caption misalnya di media sosial tidak terlalu panjang, saya juga itu yang bisa dilakukan. Nah teman-teman mungkin bagi saya ya, ini kalau saya boleh ngelis ya yang saya ketahui nih, 10 lebih ya. Di sini bahkan saya ngelis ada 15 lebih sampai 20 keunikan Toraja. Oke ya, ada 15 keunikan, 10 tambah 5, 15 keunikan Toraja yang saya ketahui. Yang pertama, terkenal dengan upacara Rambu Solonya. Rambu Solo itu adalah kita tahu upacara kematian orang Toraja yang menghasilkan banyak, yang bukan menghasilkan ya, yang kalau menghasilkan devisa udah tentu karena memang itu dihadiri oleh banyak wisatawan dan juga tentu membayar pajak karena banyak sekali kerbau babi yang dikorbankan pada saat itu. Kemudian yang kedua yang saya tahu bahwa yang uniknya lagi, keunikan Toraja itu ada kuburan-kuburan batu di dinding-dinding gitu kan. Itu juga suatu unik. Daerah mana coba yang menaruh orang matinya itu di gunung-gunung batu dan dipahat gitu kan. Itu kedua tentang keunikan Toraja. Lalu mungkin yang tidak akan bisa ditemui juga di daerah lain di Indonesia yaitu upacara Mak Pasilaga Tedong atau mengadu kerbau. Itu biasanya dilakukan pada saat acara Rambu Solo atau upacara kematian. Kemudian yang unik lagi adalah ini Mak Gere Tedong. Jadi pada saat upacara itu kan tedong kerbau yang dikorbankan untuk upacara itu banyak sekali, dan itu dengan parang yang tajam, ada orang yang sangat ahli itu bisa menimpas di sini nih di lehernya persis. Kemudian keunikan yang lain dari Toraja yang saya tahu tentu rumah adatnya berbeda dengan rumah adat yang lain, bentuknya yang seperti ini. Istilahnya seperti perahu, ya itu juga salah satu keunikannya. Kemudian di rumah Toraja itu pasti yang paling khas itu adalah ukiran-ukiran ornamen Toraja. Saya tidak menghafal nama-nama ukirannya, tetapi itu macam-macam teman-teman. Kemudian yang unik lagi nih seperti di belakang yang saya pakai ini bedrocknya, ini yang paling ditandai itu ada seperti ini nih. Ada patung kerbau, itu juga salah satu pencirinya rumah Tongkonan Toraja, pasti ada patung kerbau begini. Lalu yang lain lagi, ini kalau saya boleh perlihatkan di bedrock saya ini juga, itu ada tanduk kerbau yang disusun di depan-depan rumah itu, rumah Toraja juga ada gitu kan. Itu adalah
Dan selalu rumah Toraja itu, kalau ada rumah Toraja pasti ada alang sura. Alang sura itu adalah lumbung juga yang berukir. Jadi di depan rumah Toraja ini selalu ada alang sura atau lumbung alang sura. Bentuknya lebih kecil tentu saja dari rumah. Kemudian yang uniknya lagi bahwa ini umumnya rumah Toraja ini, kalau dulu-dulu sih ya, mungkin kalau sekarang mungkin tidak dipaksain itu harus menghadap ke utara. Kemudian tadi bahwa ada tanduk kerbau, ada ini keunikan-keunikan di rumah Toraja itu sendiri. Lalu yang ini keunikan keenam dari Toraja yaitu ada acara mak nenek. Bahwa orang Toraja itu kan biasanya menyimpan leluhur yang sudah meninggal itu di bangunan yang namanya patani. Nah, dalam beberapa tahun kemudian itu bisa ada acara untuk yang disebut dengan mak nenek. Mak nenek itu artinya kita mengganti baju dari leluhur ke kita gitu kan, dibersihin, diambil dari kuburan lalu dibersihkan kembali, diganti bajunya, baru dimasukin kembali. Ya, keunikan yang ke-7 tentu saja ini bagian dari tarian, ada yang disebut dengan adu kaki atau mak semba. Itu biasanya dilakukan oleh pria-pria dewasa orang Toraja. Jadi adu kaki disebut dengan mak semba. Dan yang paling unik tentu saja bahwa alam Toraja sendiri yang begitu unik. Ada macam-macam ya, kita lihat dengan pegunungannya, rumah Torajanya, dingin, persawahan, itu adalah paduan yang luar biasa keren, teman-teman. Lalu juga yang menarik bahwa Toraja itu kan punya ciri khas nih ya, seperti yang saya pakai ini adalah baju Toraja, modelnya seperti ini, dia ngepas di badan gitu ya. Kemudian yang uniknya lagi ini tuh selalu apa namanya ya? Kalau bagi laki-laki khususnya ada yang disebut dengan kain tenun. Umumnya disebut dengan barumbun. Nah, itu juga keunikan Toraja bahwa Toraja itu punya ciri khas kain tenunnya yang terkenal. Kemudian lagi bahwa tentu kita tahu ya kopi Toraja itu mungkin khususnya jenis Arabica itu juga mendunia. Kemudian karena memang daerah dingin sehingga kopi bisa tumbuh dengan baik. Lalu yang menarik lagi teman-teman bahwa selain tadi tarian yang juga cukup terkenal, rupanya Toraja ini memiliki banyak tarian loh. Saya mencatat di sini ada 14 jenis tarian di Toraja. Ada tarian mak papangan, artinya memberi apa ya, biasanya kalau tamu disambut itu dengan memberi pangan. Pangan itu siri gitu kan, itu seperti kayak menghormati tamu lah. Ada tari mak badong, ini bisa dilakukan oleh pria dewasa pada saat acara Rambu Solo. Kemudian ada mak randing, ini adalah apa ya, tarian prajurit sebetulnya, biasanya untuk menyambut tamu gitu kan. Jadi acara kegembiraan. Lalu ada mak dandan, kumpulan pria-pria atau wanita yang berjejer dan melantunkan syair-syair. Lalu ada manimbong. Ini memang khusus biasanya dilakukan oleh para pria juga dan memegang seperti apa ya, kelapa lah gitu ya, dibunyi-bunyikan gitu. Kemudian ada lagi tentu saja ada tarian Pak Gelu, itu dilakukan oleh perempuan-perempuan dan biasanya dilakukan untuk acara pernikahan dan acara-acara kegembiraan lainnya. Ada yang disebut dengan juga apa ya, ini manganda, mak katia, mak pandeso, mak bona bale, dao bulan, mak parande, mak dondi, mak sorry teman-teman, saya tidak terlalu paham tentang yang selanjutnya ini kebetulan saya googling. Nah, selanjutnya kalau kita tadi bicara tentang tarian Toraja yang ke-11, ada lagi keunikan lain dari Toraja yang ke-12, 10 tambah 2. 12 itu adalah rambu tuka. Jadi rambu tuka ini, kalau tadi nomor 1 itu adalah rambu solo, adalah upacara untuk kematian. Kalau rambu tuka ini upacara kegembiraan, misalnya kayak kita Mak Rara Banua, kita naik rumah ya, kita syukuri, jadi ada pesta besar-besaran, seperti halnya Rambu Solo, tidak sebesar Rambu Solo sih, tapi ini juga bisa ada tari-tarian di situ, ada berbagai pagelaran, ada kerbau banyak dan banyak kerabat yang datang. Kemudian hal lain lagi yang uniknya dari Toraja ada yang disebut dengan tarian mak randing.
mak dandan, manimbong, dan untuk laki-laki. Mungkin sudah saya sebutkan ya dalam kelompok tarian tadi. Ya, itu adalah teman-teman beberapa keunikan dari Tanah Toraja. Nah, teman-teman, sebagai Toraja perantauan, hal yang saya bisa sarankan atau pesan saya di sini adalah sebagai bagian dari Bhinneka Tunggal Ika, sebagai Toraja perantauan, mari kita tetap menjaga kelestarian budaya kita, tetap menjaga keunikannya, tetap bangga menjadi orang Toraja, dan terus sampaikan budaya kita ini kepada anak cucu kita. Dan jangan lupa, bisa juga melalui perkenalkan Toraja melalui media sosial kita. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi.